Assalamualaikum Soli dan Solihah, bertemu dengan Bu Guru Dewi. Salam kenal ya teman-teman grade 2 dengan Bu Guru Dewi. Teman-teman, Bu Guru sedang ada di mana nih? Ya, Bu Guru sedang ada di sekolah kita. Teman-teman pasti kangen kan dengan sekolah? Semoga rasa kangen itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dapat kembali bersekolah bersama. Yuk kita ke kelas. Nah teman-teman, kita sudah berada di kelas nih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Pasti teman-teman sudah kangen kan bermain di lingkungan sekolah? Sama Bu Guru juga, kangen bertemu dengan teman-teman semua. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mempermudah. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Teman-teman, dari ayat tersebut Allah mengingatkan kembali kepada kita, dimanapun kita bermain, dimanapun kita belajar, harus selalu ingat Allah. Semoga dengan teman-teman belajar di rumah tidak mengurangi semangat belajar teman-teman ya. Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar 1. Sifat wujud benda, 2. Kata ganti, 3. Pembagian. Sebelum kita melakukan pengamatan sederhana, Bu Guru akan sampaikan kembali ya teman-teman, sifat dari benda padat yaitu ada 2. 1. Benda padat tidak dapat diubah. 2. Benda padat dapat berubah. Contohnya yaitu plastisin. Apakah teman-teman mempunyai plastisin di rumah? Ya, plastisin merupakan contoh dari benda padat lunak. Jika kita remas-remas, maka plastisin akan berubah. Soli dan Solihah, perhatikan baik-baik ya pengamatan berikut ini. Pertama-tama kita masukkan pensil ke dalam mangkuk. Kemudian kita pindahkan pensil ke dalam gelas. Apakah bentuk dan ukuran pensil berubah? Benar, bentuk dan ukuran pensil tidak berubah. Dari pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan ukuran benda padat tidak berubah. Oke teman-teman, berikutnya yaitu benda cair. Benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk tempatnya. Air yang pertama yaitu diteko. Jadi bentuknya apa ya teman-teman? Benar, bentuk air ini adalah teko. Wah teman-teman, bentuk yang kedua apa ya? Benar, bentuk air yang kedua adalah seperti gelas. Dari pengamatan berikut dapat kita simpulkan bahwa air mengikuti bentuk bendanya. Dan yang kedua, benda cair permukaannya selalu datar. Lalu, sifat benda cair yang ketiga yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke teman-teman,
Yuk kita ulangi bersama sifat dari benda cair. Yang pertama, sifat benda cair yaitu berubah-ubah mengikuti bentuk tempatnya. Kedua, permukaan benda cair selalu datar. Yang ketiga, benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Teman-teman, di sini Bu Guru punya balon loh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa balon merupakan salah satu contoh dari sifat benda gas. Ya, teman-teman, di dalam balon berisi gas atau udara. Sifat benda gas yang kedua adalah dapat menekan ke segala arah. Perhatikan baik-baik ya pengamatan berikut ini. Oke teman-teman, pengamatan yang baru saja kita lakukan adalah menunjukkan bahwa gas menekan ke segala arah. Perlu diingat ya teman-teman, dimanapun kalian bermain, di sekolah maupun di rumah, tetap berhati-hati. Soli dan Solihah, sekarang yuk kita simak teks cerita berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Dona, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Solihah, dari teks cerita di atas, kita dapat mengetahui tentang kata ganti. 1. Kata ganti ia. Contohnya, ia membaca buku dongeng. 2. Kata ganti mereka. Contohnya, mereka bermain dengan riang gembira. Sekarang kita semakin tahu ya teman-teman bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat kata ganti yang dapat kita gunakan dalam penulisan dan juga pengucapan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita berhitung dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Materi kali ini adalah pembagian. Pembagian merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama. Simbol untuk pembagian dilambangkan dengan tanda pembagian. Yuk perhatikan benda gas berikut ini. Ada 6 balon yang akan dibagikan kepada 3 anak. Berapakah balon yang akan diterima pada setiap anak? Maka 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ada 2 kali pengulangan angka 3 sampai habis dikurangi. Ditulis dalam bentuk pembagian yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang kita perhatikan benda padat berikut ini yuk. Ada 8 lollipop yang akan dibagikan kepada 2 anak. Maka 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada 4 kali pengulangan angka 2 sampai habis dikurangi. Ditulis dalam bentuk pembagian yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Soli dan Solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat menambah keilmuan kita tentang sifat wujud benda, kata ganti, serta pembagian. Tetap semangat ya teman-teman meskipun belajar dari rumah. Dengan sering berlatih, insya Allah kita pasti bisa. Selalu niatkan belajar kita hanya karena Allah. Bu Guru Dewi tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.